Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Pastinya kalian semua belum tahu betul nih apa sih bonus demografi tersebut. Oke deh, adapun beberapa materi yang kita akan sampaikan. Yang pertama, pengertian bonus demografi. Yang kedua, faktor penentu keberhasilan. Yang ketiga, dampak bonus demografi. Yang keempat, hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi. Yang kelima, cara memaksimalkan peluang demografi. Jadi, kita bahas untuk materi yang pertama nih, yaitu pengertian bonus demografi yang akan dijelaskan oleh Risma Elisandia. Pengertian bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Usia produktif berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Indikator yang dapat digunakan dalam melihat potensi terjadinya bonus demografi yaitu dengan cara mengetahui jumlah angka rasio ketergantungan penduduk yang rendah. Gimana nih, pastinya udah ngerti semua kan untuk pengertian bonus demografi itu apa? Oke, untuk dapat berhasil dalam bonus demografi, ada pun beberapa faktor penentu keberhasilan dari bonus demografi tersebut yang akan dijelaskan oleh M. Alvin Arif Aksani. Faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, lapangan pekerjaan sangat berperan karena merupakan lahan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Dua, pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap bonus demografi dan pembangunan. Tiga, pendidikan merupakan komponen paling utama karena pendidikan akan mengubah pola pikir suatu bangsa menjadi lebih baik dan terarah. Empat, kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan setiap manusia memerlukan kesehatan. Jadi, ada 4 faktor yang menjadi keberhasilan dalam bonus demografi. Pastinya, dalam hal apapun itu, ada dampak dalam pelaksanaannya. Jadi, ada pun beberapa dampak positif dan negatif bonus demografi terhadap pembangunan. Berikut dampak positif dan negatif yang akan dijelaskan oleh Alicia Naila Hakiki dan M. Nazar Firdiansyah. Dampak positif bonus demografi. Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, merangsang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyak tenaga produktif. Dampak negatif. Yang pertama, akan timbul pengangguran secara besar-besaran. Yang kedua, persoalan penduduk sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Yang ketiga, tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing apabila penduduk tidak mempunyai keterampilan yang baik. Dampak dari semua itu akan membuat perubahan besar dalam sektor ekonomi dengan pemuda yang berpikir kreatif dan inovatif. Pastinya kita tidak tahu untuk kejadian apa yang akan datang. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana demografi yang akan dijelaskan oleh M. Amin Nofka Jabir. Hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana demografi. A. Adanya revolusi karakter penduduk melalui pendidikan yang berkelanjutan dan andal. B. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. C. Program televisi yang mendidik rakyat bukan memberi contoh negatif. Untuk materi yang terakhir nih, yaitu cara-cara memaksimalkan peluang bonus demografi yang akan dijelaskan oleh Neza Indi. Cara
cara memaksimalkan peluang bonus demografi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan terutama di bidang kejuruan seperti teknologi informasi, otomotif, tata boga, dan tata busana, dan sebagainya. 2. Membuka lapangan pekerjaan baru guna menyerap tenaga kerja di sekitar tempat kerja. 3. Memberikan beasiswa bagi siswa ataupun mahasiswa berprestasi. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya di perkotaan saja, namun juga di pedesaan terutama di daerah yang terpencil. 5. Mengadakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan atau keterampilan yang berguna dalam mencari pekerjaan. Peran siswa dalam menghadapi bonus demografi tahun 2030 yang akan mendatang. Yang pertama, memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan industri. Peran pertama yang harus dimiliki oleh siswa adalah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Seiring berjalannya waktu, semakin ketat pula persaingan sesama pencari kerja. Yang kedua, menguasai teknologi terkini. Menguasai teknologi terkini juga menjadi peran yang harus diambil siswa sebab digitalisasi dan transformasi digital terus berjalan terutama dalam proses produksi dan bisnis. Oleh karenanya, siswa diharapkan dapat menciptakan teknologi dan pemanfaatannya dalam bisnis ataupun industri agar memiliki daya saing yang lebih baik. Yang ketiga, memahami potensi diri. Dengan memahami potensi diri, maka siswa kedepannya dapat memaksimalkan potensinya. Selain itu, siswa juga dapat optimis dalam menghadapi masa depan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Yang keempat, menjadi wirausahawan pada usia produktif. Siswa diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, namun juga memiliki bisnis yang membuka lapangan pekerjaan dan dapat bersaing secara global. Selain memiliki manfaat, bonus demografi juga memiliki resiko yang tinggi apabila tidak dapat dikelola dengan baik, terutama dalam pengelolaan tenaga kerja. Salah satu resikonya adalah meningkatnya jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menghambat bonus demografi. Banyak penduduk usia produktif yang menjadi pengangguran. Pengangguran ternyata menjadi penghambat bonus demografi, di mana masa pandemi seperti saat ini tingkat pengangguran semakin tinggi. Banyak anak muda produktif yang terpaksa menganggur karena lowongan pekerjaan menurun di saat pandemi. BPJS mencatat adanya penurunan iklan lowongan pekerjaan turun 66% hingga kuartal 3 2020. Di samping itu, bonus demografi bisa menambah angkatan kerja di Indonesia bulan Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja naik 1,74. Transformasi digital dan revolusi industri. Digitalisasi yang dilakukan di berbagai sektor memang bisa meningkatkan kemajuan di sektor tersebut. Namun untuk beberapa hal, transformasi digital dan revolusi industri ternyata bisa menghambat bonus demografi, sebab transformasi digital dan revolusi industri dapat membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Untuk mencegah terjadinya pengangguran akibat digitalisasi, maka kita perlu meningkatkan ekosistem digital termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebuah riset yang dilakukan Lazada dan YCP Solidiance menilai Indonesia perlu lebih agresif untuk menciptakan talenta digital lewat kolaborasi, penciptaan ekosistem, dan pelatihan. Bagaimana nih? Sudah paham kan untuk bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan? Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa.